Siapa sangka, niat awal seorang polwan hanya untuk menilang seorang kakek tua yang bandel tak pakai helm, malah berakhir dengan kisah cinta tak terduga yang membuatnya hamil. Dari yang awalnya cuma ingin menegakkan aturan, kini justru harus belajar menerima kenyataan. Simak kisahnya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pagi itu, suasana di perempatan pasar tradisional desa Sumberjati seperti biasa, ramai, padat, dan penuh hiruk-pikuk aktivitas warga. Ibu-ibu berkerudung membawa keranjang anyaman, tukang sayur menjajakan dagangannya, dan anak-anak sekolah berlarian sambil tertawa. Di tengah keramaian itu, berdirilah seorang perempuan berseragam coklat lengkap dengan topi dan kacamata hitam. Bribtu Rani, nama polwan muda itu, sedang menjalankan tugas rutin. Operasi penertiban lalu lintas. Sejak ditugaskan ke desa ini sebulan lalu, Rani memang dikenal tegas namun ramah. Ia tidak segan menegur pengendara yang melanggar aturan, tetapi juga murah senyum dan selalu sopan. Hari ini, ia bersama 2 anggota lainnya mendapat instruksi dari atasan untuk fokus pada pelanggaran helm, terutama karena banyak warga yang mengabaikannya. Pokoknya, semua yang lewat harus dicek. Jangan kasih ampun kalau nggak pakai helm, kata Pak Kompol Junaedi, kepala sektor, pagi tadi. Rani berdiri di sisi kiri jalan. Pandangannya tajam menyapu setiap kendaraan yang melintas. Ia sudah mencatat beberapa pelanggar, memberikan surat tilang, dan menegur beberapa pelajar yang sengaja menyimpan helm di jok motor, agar rambut mereka tidak rusak. Namun, ada satu sosok yang langsung menarik perhatian Rani begitu motornya melaju pelan dari arah utara. Seorang kakek tua, mengenakan sarung, kemeja lengan panjang, dan peci putih. Ia mengendarai motor bebek tua dengan suara knalpot yang agak berisik. Yang paling mencolok, tidak mengenakan helm. Rani langsung mengangkat tangan. "Permisi, Pak. Berhenti sebentar ya." Kakek itu menghentikan motornya dengan senyum ramah. Wajahnya keriput tapi bersih, matanya teduh, dan janggut putihnya tampak rapi. Ia menurunkan standar motor dan mematikan mesin. "Pagi, Enduk," sapa si kakek, suaranya lembut. Rani sedikit heran. Tak banyak yang menyapanya dengan sebutan Enduk seperti itu. Tapi ia tetap menjaga sikap profesional. "Selamat pagi, Pak. Maaf ya, saya perlu periksa. Bapak berkendara tanpa helm," kata Rani tegas sambil mencatat. Si kakek terkekeh pelan. Saya lagi buru-buru ke masjid, Enduk. Helm saya ketinggalan, cuma jarak dekat kok." "Tidak bisa begitu, Pak. Jarak jauh atau dekat tetap harus pakai helm. Ini sudah ketiga kalinya saya lihat Bapak melanggar. Mohon kerjasamanya." Kakek tampak tidak gusar sedikit pun. Malah, ia tersenyum semakin lebar. "Kalau begitu monggo ditilang saja. Asal nanti ikut saya ngopi di warung dekat masjid ya." Rani terdiam sesaat. Ia tak menyangka akan mendapat ajakan seperti itu. Tapi ia berusaha tetap fokus. "Maaf, Pak. Saya di sini dalam tugas. Tidak bisa mampir-mampir seenaknya." Kakek itu mengangguk pelan. Iya, saya paham. Tapi coba Enduk lihat sekeliling. Ada banyak yang melanggar juga. Kenapa saya terus yang kena?" Rani tersentak. Ia memang sudah 2 kali menahan si kakek sebelumnya. Saat itu, hanya diberi teguran karena ia merasa sungkan. Tapi hari ini, ia berniat untuk lebih tegas. "Saya tidak pilih-pilih, Pak. Tapi Bapak termasuk yang paling sering lewat tanpa helm. Kalau semua orang saya biarkan, lalu siapa yang akan patuh?" Mendengar itu, si kakek mengelus janggutnya. Ia memandang Rani dengan tatapan yang sulit diartikan. "Bagus, Enduk. Kamu menjalankan tugas dengan baik. Tapi kadang hukum perlu juga hati. Kalau semua dipukul rata, dunia ini bisa jadi kaku dan kering." Kalimat itu membuat Rani tercekat. Entah kenapa, ucapan si kakek seolah menamparnya. Ia tidak tahu siapa sebenarnya orang ini, tapi jelas bukan sembarang warga. "Bapak siapa sebenarnya?" tanya Rani spontan. Kakek itu tersenyum. "Nama saya Kamto. Orang sini panggil saya Mbah Kamto. Saya marbot masjid sebelah pasar. Juga biasa, bantu-bantu urusan warga kalau ada yang sakit atau butuh tumpangan ke rumah sakit." "Oh,
saya sering dengar nama itu. Jadi Bapak Mbah Kamto? Gumam Rani pelan. Benar, itu saya. Rani sedikit kikuk. Ia merasa sedikit bersalah karena menegur sosok yang selama ini dihormati warga. Tapi ia tetap berusaha teguh pada prinsip. Maaf ya Mbah Kamto, tapi saya tetap harus buat surat tilangnya. Silakan. Tidak apa-apa, tapi jangan lupa, mampir ya, minimal segelas teh hangat. Rani tak menjawab. Ia menulis surat tilang dengan ragu, lalu memberikannya dengan sopan. Tapi dalam hati, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Kenapa aura kakek ini begitu kuat? Setelah operasi selesai, Rani tidak langsung pulang ke pos. Entah dorongan dari mana, ia malah memutar motornya ke arah masjid yang disebut Mbah Kamto tadi. Di sebelahnya memang ada warung kecil yang ramai oleh bapak-bapak dan kakek-kakek. Di sudut warung itu, duduklah Mbah Kamto, masih dengan senyum ramah, seperti sudah menunggunya. Nduk. Akhirnya datang juga, sapa Mbah Kamto sambil menunjuk kursi kosong di depannya. Sebentar saja Mbah, saya cuma lewat. Tetap saja, lewat itu juga bagian dari takdir. Rani tertawa kecil. Ia duduk, meski hanya berniat sebentar. Tapi obrolan mereka justru makin dalam. Mbah Kamto bukan hanya seorang marbot, ternyata ia juga punya latar belakang pendidikan agama. Yang kuat, ia bercerita tentang masa muda, perjuangan hidup, dan pentingnya menjaga hati. Rani mendengarkan. Ia merasa nyaman, anehnya, bahkan lebih nyaman daripada berbicara dengan rekan-rekan seangkatannya. Tanpa sadar, hari mulai siang. Rani pun buru-buru pamit, tapi Mbah Kamto sempat berkata sebelum ia pergi. Kalau kamu punya waktu kosong, datang saja lagi Nduk. Warung ini terbuka. Tapi hati saya juga begitu. Rani terdiam. Kalimat itu menggema dalam pikirannya, bahkan sampai malam tiba. Dan itulah awal segalanya. Sudah 2 minggu berlalu sejak operasi penertiban di perempatan pasar itu. Tapi Bribtu Rani masih sering memikirkan pertemuannya dengan Mbah Kamto. Entah mengapa obrolan singkat mereka di warung sebelah masjid seperti meninggalkan bekas. Sosok tua itu bukan kakek sembarangan. Di balik keluguannya mengendarai motor tanpa helm, ternyata tersembunyi pribadi yang menggetarkan hati. Setiap pagi, saat Rani lewat menuju kantor Polsek Sektor Sumberjati, ia selalu melihat Mbah Kamto. Kadang, sedang menyapu halaman masjid. Kadang menolong warga menyeberang. Kadang duduk di pos ronda mengajari anak-anak kecil mengaji. Satu hal yang tak berubah, Mbah Kamto tetap tidak pernah pakai helm. Bandel banget sih, Mbah. Gumam Rani dalam hati suatu pagi. Tapi anehnya, kali ini ia tidak ingin menilang. Ia hanya tersenyum kecil dari balik kaca helmnya. Hari itu, selepas apel pagi di Polsek, Rani sengaja mengajukan diri untuk patroli sendirian di area pasar. Bukan semata-mata karena tugas, tapi karena ia ingin tahu lebih banyak tentang kakek bandel itu. Ia memarkir motornya di dekat warung yang sama, berharap bisa bertemu Mbah Kamto lagi. Dan benar saja, kakek itu sedang duduk santai, menyeruput teh manis dengan mata menerawang jauh. Assalamualaikum, Mbah, sapa Rani sambil melepas helm. Waalaikumsalam. Nah, ini dia polwan yang bikin hati saya deg-degan tiap lewat jalan, sahut Mbah Kamto sembari tertawa. Deg-degan karena takut ditilang ya, balas Rani setengah menggoda. Bukan. Karena takut jatuh hati, jawab Mbah Kamto enteng. Rani terperangah, lalu tertawa geli. Mbah ini loh, suka bercanda. Bahaya nanti, saya laporkan ke anak-anak muda di sini, biar tahu kakeknya genit. Terserah. Tapi kalau kamu lapor, bilang sekalian, saya siap bertanggung jawab, kata Mbah Kamto dengan nada bercanda, tapi mengandung keseriusan samar. Obrolan pun mengalir. Rani duduk, memesan teh tawar, dan mulai bertanya tentang masa lalu Mbah Kamto. Yang membuatnya terkejut, ternyata Mbah Kamto dulunya adalah seorang aktivis mahasiswa dan pernah menjadi guru di kota. Lalu kenapa Mbah memilih hidup di desa seperti ini? Jadi marbot dan hidup sederhana? Tanya Rani. Mbah Kamto tersenyum, menatap sawah yang hijau membentang di belakang warung. Karena dunia terlalu ramai, Nduk.
Kadang kita harus belajar melepaskan semua ambisi agar bisa benar-benar mendengar suara hati dan Tuhan. Kalimat itu menampar Rani. Di usianya yang masih muda, ia merasa sibuk mengejar karier, naik pangkat, bonus, penghargaan, tapi kadang lupa untuk merenung. Mbah Kamto, dengan segala kesederhanaannya, justru terlihat lebih damai dan utuh. Hari-hari selanjutnya, Rani mulai rutin mampir ke warung itu setiap pagi atau sore. Tidak selalu ngobrol. Kadang hanya duduk, diam, dan menikmati suasana. Kadang membaca Al-Quran bersama Mbah Kamto. Kadang membantu menyiapkan makanan untuk anak-anak yatim yang sering datang ke masjid. Tanpa sadar, hubungan mereka semakin dekat. Warga mulai berbisik-bisik. Polwan cantik sering nongkrong bareng kakek tua. Aneh, tapi aneh yang membingungkan sekaligus membuat iri. Dia tuh udah sepuh, tapi masih kuat dan sehat, ujar Ibu Warni, penjual gorengan. Iya, kayaknya ada karismanya, ya, Mbak Rani aja betah ngobrol sama beliau, saut yang lain. Mbah Kamto tetap santai, tidak peduli dengan gosip. Tapi di satu kesempatan, ia mendekati Rani dan berkata pelan, "Kalau kamu merasa risih dengan omongan orang, saya bisa mundur. Saya hanya ingin kamu nyaman." Rani tersentuh. Ia tak menyangka bahwa perhatiannya diperhatikan sampai sedalam itu. "Tidak, Mbah. Saya justru senang bisa kenal Mbah. Entah kenapa, saya merasa tenang tiap dekat Mbah," jawab Rani jujur. Mbah Kamto tersenyum lirih, lalu menunduk. Hatinya yang sudah lama kosong mulai terasa hangat. Ia tidak mau menafikan rasa itu, walau tahu usianya jauh terpaut. Hari itu, saat Rani hendak pamit, Mbah Kamto mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecilnya. Sebuah buku kecil bersampul lusuh. "Ini buku catatan saya waktu muda dulu. Kalau kamu ada waktu bacalah. Mungkin kamu bisa lebih tahu kenapa saya memilih hidup seperti ini." Rani menerima buku itu dengan penuh rasa penasaran. Malamnya, ia membaca pelan-pelan. Di dalamnya tertulis catatan perjalanan hidup seorang Kamto muda. Idealisme, cinta yang kandas, perjuangan mencari Tuhan, hingga keputusan besar meninggalkan, semua demi kedamaian batin. Air mata Rani menetes tanpa sadar. Ia seperti membaca kisah seorang pahlawan yang tak pernah dikenal sejarah. Ia mulai sadar bahwa rasa kagumnya pada Mbah Kamto bukan sekadar simpati atau hormat, tapi lebih dari itu. Beberapa hari kemudian, saat Rani kembali ke warung itu, ia membawa sebuah helm baru berwarna abu-abu. "Mbah," katanya sambil menyerahkan. "Helm itu, mulai sekarang, ini punya Mbah. Biar saya nggak perlu tilang Mbah lagi." Mbah Kamto menerima helm itu dengan tatapan dalam. Ia tahu helm itu bukan sekadar benda. Itu bentuk perhatian, bentuk kasih sayang. "Terima kasih, Henduk. Saya akan pakai, bukan karena takut ditilang, tapi karena ingin menjaga hati seseorang yang sudah lama menghidupkan hati saya lagi." Rani menunduk. Wajahnya merah padam, tapi hatinya hangat. Sejak hari itu, Mbah Kamto menjadi sosok yang bukan hanya dihormati oleh warga, tapi diam-diam menjadi pusat dari pergolakan batin Bribtu Rani. Kakek yang dulu dianggap bandel karena tak pernah pakai helm itu, kini justru menjadi satu-satunya alasan kenapa Rani merasa pulang ke tempat yang benar. Dan benih-benih rasa itu mulai tumbuh tak terbendung. Hari itu, langit desa Sumberjati tampak lebih kelabu dari biasanya. Awan menggantung rendah seolah menahan hujan yang tertunda. Rani baru saja tiba di halaman masjid untuk mengecek kegiatan Jumat bersih yang biasanya dipimpin Mbah Kamto. Tapi yang ia dapati justru suasana sepi. Tak ada suara sapu lidi, tak ada senyum ramah yang biasanya menyambutnya dari bawah pohon waru. Jantung Rani berdetak tak karuan. Ada rasa cemas yang menyeruak begitu saja. Ia menelusuri halaman, menengok ke arah serambi, dan mendapati seseorang sedang duduk bersila di pojokan masjid, sendirian. Mbah Kamto. Namun, tidak seperti biasanya, wajah beliau tidak menyambut dengan tawa. Justru tampak lebih serius, lebih dalam. Seperti ada badai di balik ketenangannya. "Assalamualaikum, Mbah," sapa Rani sambil melepas sepatu dinasnya.
Waalaikumsalam, nenduk. Silakan duduk. Nada suaranya lembut, tapi tak sehangat biasanya. Rani langsung bisa membedakannya. Ia duduk bersimpuh di sebelahnya, menggigit bibir, bingung harus mulai dari mana. Ada apa, Mbah? Kok sepi? Biasanya rame, anak-anak kecil bantu nyapu, ibu-ibu bawa cemilan. Mbah Kamto menghela napas. Lama. Seolah ingin mengurai sesuatu yang berat, tapi tak tahu harus dimulai dari ujung mana. Enduk. Kamu ingat nasihat saya dulu, bahwa hukum butuh hati? Rani mengangguk pelan. Dan kamu juga tahu betapa saya menghargai tugas kamu sebagai penegak aturan. Rani kembali mengangguk. Tapi kini, keningnya berkerut. Ia mulai merasa bahwa arah pembicaraan ini akan berbeda dari biasanya. Beberapa hari ini, saya banyak merenung tentang kamu, tentang kita, tentang kedekatan yang mungkin sudah terlalu dekat. Rani menatap Mbah Kamto, terdiam. Ia tahu, detik ini bukan waktu untuk membantah. Mbah merasa salah? Tanyanya pelan. Tidak, tapi Mbah takut. Mbah Kamto menunduk, jemarinya meremas kain sarung di atas lutut. Takut perasaan ini menjadi fitnah. Takut membuat kamu tergelincir dalam rasa yang membutakan. Kita ini beda jauh, Nduk. Dunia kita beda. Umur, pandangan, bahkan cara kita mencintai Tuhan pun mungkin beda arah. Ucapan itu menusuk, tapi juga membuka mata. Rani menggigit bibir lebih kuat. Hatinya terasa campur aduk antara sakit, marah, dan terima kasih. Karena tak semua orang berani menegur dengan cinta yang jujur. Mbah, saya juga merenung. Lama, saya bukan anak kecil yang mudah terbawa perasaan. Tapi setiap kali ketemu Mbah, hati saya merasa pulang. Saya nggak bisa membohongi itu. Mbah, Kamto menatap mata Rani. Tajam, tapi tidak menghakimi. Cinta itu ujian, Nduk. Bahkan kadang bukan yang terlarang yang paling berat, tapi yang terlihat suci tapi mengaburkan niat. Kita harus berani menimbang. Ini sayang atau sekadar candu ketenangan? Rani terdiam. Air matanya menggenang. Tapi ia masih mencoba tersenyum. Mbah tahu, saya ini polwan yang biasa menghadapi ancaman, teriakan, bahkan ancaman senjata. Tapi hari ini, saya seperti gadis kecil yang sedang ditegur gurunya karena menyukai seseorang secara berlebihan. Mbah Kamto tersenyum. Kali ini senyumnya hangat. Mbah tidak menolak rasa itu, Nduk. Tapi Mbah ingin kita sama-sama mengembalikan semuanya ke tempat yang benar. Kalau memang ini cinta, biarlah Allah yang nanti mengarahkan, bukan ego. Lalu sekarang saya harus bagaimana? Tanya Rani, nyaris berbisik. Menata hati, jaga niat, kurangi intensitas pertemuan. Jangan biarkan apa yang indah berubah menjadi dosa. Mbah juga akan menjaga diri, tapi Mbah tidak akan menjauh. Cukup kita beri jarak agar bisa bernapas. Rani tak tahan lagi. Setetes air mata jatuh ke sajadah masjid. Tapi saya takut kehilangan Mbah. Kalau itu rasa cinta yang benar, ia tidak akan membuatmu kehilangan apa-apa. Justru akan menguatkanmu menjadi lebih bijak. Dalam keheningan, suara azan zuhur terdengar menggema dari menara masjid. Seolah menjadi pertanda bahwa perbincangan mereka harus dihentikan sejenak untuk sesuatu yang lebih besar. Menghadap Tuhan. Mbah Kamto berdiri. Dengan tenang, ia mengambil air wudhu. Rani hanya duduk menatap punggungnya. Sosok renta itu tampak begitu khusyuk, seolah semua keraguan dunia tidak ada artinya di hadapan Sang Pencipta. Rani ikut berwudhu, dan untuk pertama kalinya, ia sholat di belakang Mbah Kamto. Tak ada komunikasi, tapi setiap gerakan sholat terasa menyampaikan sesuatu. Tentang keikhlasan, tentang keikatan hati yang tidak selalu harus dimiliki. Selepas zuhur, Rani pamit dengan hati yang remuk tapi tenang. Ia menaiki motornya dan menatap helm abu-abu di setang kanan. Helm itu kini punya arti lain, bukan lagi sekadar simbol keselamatan, tapi juga pengingat akan batas-batas cinta yang harus dijaga.
Sepanjang perjalanan ke kantor, wajah Mbah Kamto tak lepas dari pikirannya. Ia mulai sadar bahwa yang membuat ia jatuh cinta bukan hanya perhatian dan kelembutan Mbah Kamto, tapi karena laki-laki itu tahu bagaimana mencintai dengan cara yang benar. Dan teguran hari ini, walau pahit, justru membuat cintanya tumbuh semakin dalam, dengan arah yang lebih terhormat. Malam itu, Rani menulis di buku hariannya, "Hari ini aku ditegur dengan cara paling halus tapi paling menampar. Tidak semua cinta harus dimiliki, tapi setiap cinta harus dihargai dengan cara yang layak. Mbah Kamto mengajarkanku itu, dan aku akan menjaga rasa ini dengan doa." Sudah 3 hari sejak perbincangan serius itu terjadi di pojok masjid. Rani mencoba menjalankan saran Mbah Kamto, menjaga jarak. Ia tidak lagi mampir ke warung sebelah masjid, tidak lagi datang ke kegiatan Jumat bersih, bahkan memilih jalur lain saat patroli agar tak harus melewati halaman masjid. Tapi, ternyata menjaga jarak secara fisik jauh lebih mudah daripada menjaga jarak dalam hati. Justru sejak saat itu, Rani sering dihantui mimpi-mimpi aneh. Setiap malam, ketika tubuhnya terlelap, pikirannya selalu kembali ke satu tempat, masjid itu. Dan di sana, selalu ada sosok Mbah Kamto, tapi dalam rupa yang berbeda, lebih muda, lebih gagah, dengan sorot mata yang tajam, tapi penuh kasih. Dalam satu mimpi, ia berdiri di samping Mbah Kamto yang mengenakan baju koko putih bersih, sedang mengimami sholat berjamaah. Suaranya merdu, lantunannya tenang, membuat hati Rani bergetar hebat. Setelah sholat, Mbah Kamto muda itu menoleh padanya, mengulurkan tangan, lalu berkata, "Kalau kamu ingin tenang, jangan jauhi aku. Tapi dekatilah, Allah bersama aku." Rani terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi pelipisnya, dan jantungnya berdegup seperti genderang perang. Ia menatap langit-langit kamar sambil mencoba mencerna arti mimpi itu. Tapi makin ia pikirkan, makin hatinya gelisah. Kenapa aku bermimpi seperti itu? Kenapa justru setelah mencoba menjauh, perasaanku malah semakin kuat? Hari-hari berikutnya pun tak banyak membantu. Ia menjadi gelisah, mudah tersinggung di kantor, bahkan ditegur oleh atasannya karena sering melamun saat briefing. Di rumah pun ia kehilangan selera makan, tak lagi tertawa seperti biasa. Semua terasa kosong. Suatu malam ia mengadu pada sahabatnya, Ani, rekan sesama polwan yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri. "Aku kayak orang gila nih, tiap malam mimpiin orang tua. Dan yang paling parah, aku malah ngerasa kangen banget sama beliau," ucap Rani di balkon mes. Dengan mata sembab dan wajah lelah, Ani terdiam sesaat, lalu menatap Rani penuh empati. "Mbah Kamto itu memang sosok yang karismatik, Ran. Tapi kamu harus bisa bedakan, mana kekaguman, mana cinta. Jangan sampai kamu tersesat dalam rasa yang terlalu dalam." "Aku sudah mencoba nih, serius. Tapi makin aku menjauh, makin aku ngerasa hampa. Mimpi itu seperti pengingat bahwa aku nggak bisa terus begini." "Lalu kamu mau apa sekarang?" tanya Ani pelan. "Aku nggak tahu. Tapi aku yakin, aku harus bicara lagi sama beliau." Keesokan harinya, selepas dinas sore, Rani memutuskan pergi ke masjid dengan hati bergetar. Ia tidak membawa motor dinas, tidak pakai seragam lengkap, hanya gamis dan kerudung sederhana. Ia ingin datang sebagai Rani, bukan sebagai bribtu Rani. Masjid sudah sepi. Hanya ada suara angin dan desir dedaunan yang jatuh. Tapi dari dalam, samar-samar, terdengar suara orang mengaji. Rani masuk pelan-pelan, dan di sana, tepat di pojok tempat biasa mereka duduk, Mbah Kamto sedang membaca Al-Quran. Ia tak menyadari kedatangan Rani sampai gadis itu duduk di depannya, dan memberi salam pelan. "Assalamualaikum." Mbah Kamto menoleh, terkejut, tapi langsung tersenyum kecil. "Waalaikumsalam. Sudah lama tidak melihat Munduk." Rani menunduk, hatinya kalut, tapi ia tahu, ia harus bicara. "Mbah, saya mimpi aneh, 3 malam berturut-turut. Selalu tentang Mbah, tapi versi Mbah yang lebih muda, lebih... entahlah, seperti orang yang saya cintai sejak lama."
Mbah Kamto meletakkan Al-Quran di pangkuan, lalu menatap Rani dalam-dalam. Tak ada kemarahan, hanya tatapan bijak yang penuh kasih. Itu bukan mimpi aneh, Dok. Itu cara hati kamu bicara saat logika dan dunia tak bisa menerima. Rani menarik napas panjang. Saya takut, Mbah. Perasaan ini gak wajar. Saya perempuan muda, Mbah sudah sepuh? Potong Mbah Kamto sambil tersenyum. Memang benar, tapi cinta tidak mengenal usia. Yang membuatnya wajar atau tidak adalah bagaimana cara kita menaruhnya. Lalu, perasaan saya ini termasuk wajar, Mbah. Kalau cinta itu membuatmu makin dekat pada Tuhan, makin ingin menjaga diri, dan makin bijak, maka itu bukan cinta yang hina. Rani terdiam. Air matanya mulai mengalir, tak mampu lagi ditahan. Saya mencintai Mbah, tapi saya juga mencintai Allah. Saya bingung. Bagaimana caranya mencintai dua-duanya tanpa merasa bersalah? Mbah Kamto menghela napas panjang. Ia menatap langit-langit masjid sejenak, lalu berkata lirih, "Cintailah Allah lebih dulu, Nduk. Maka Dia akan mengatur bagaimana caramu mencintai makhluknya. Kalau aku bagian dari jalan itu, maka biarkan rasa itu tumbuh dengan cara yang benar." Rani mengusap air matanya. "Saya capek, Mbah. Saya ingin berhenti memendam semua ini sendirian." "Kamu tidak sendiri, Nduk. Mbah pun mengalami hal yang sama. Tapi kita ini bukan remaja lagi. Bukan dua orang yang bisa seenaknya mengumbar rasa. Kita harus bisa memilih jalan yang tidak membuat kita tergelincir." Sunyi menguasai ruangan. Lalu terdengar suara azan maghrib berkumandang dari pengeras suara masjid. Rani dan Mbah Kamto saling berpandangan, lalu sama-sama tersenyum kecil. "Bolehkah saya sholat di belakang Mbah lagi?" tanya Rani lirih. Mbah Kamto mengangguk. "Mari kita tenangkan hati di hadapan yang maha membolak-balikkan hati." Usai sholat, Rani merasa dadanya lebih lapang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia bisa bernapas tanpa tekanan. Ia tahu, perasaan ini bukan salah, tapi bagaimana ia memperlakukannya, itulah ujian yang sebenarnya. Mimpi-mimpi itu mungkin bukan sekadar bunga tidur, tapi bisikan lembut dari jiwa yang ingin menemukan arah dalam rasa yang rumit. Dan sekarang, Rani mulai mengerti bahwa cinta, jika ditempatkan dengan benar, tidak akan pernah membuat seseorang tersesat, melainkan justru menemukan jalan pulang yang lebih terang. Hujan turun deras malam itu. Suara gemuruh petir sesekali menyambar langit desa Sumberjati yang biasanya tenang. Di rumah panggung kecil nan sederhana di belakang masjid, Mbah Kamto duduk sendiri di depan jendela, memandangi titik-titik hujan yang menari di kaca. Kopi hitam di tangan kirinya sudah dingin, tak tersentuh sejak setengah jam lalu. Hatinya kacau, lebih kacau daripada badai di luar sana. Di pangkuannya tergeletak sebuah mushaf Al-Quran yang terbuka pada surat An-Nur. Ayat yang sering ia jadikan pegangan hidup kini terasa menamparnya sendiri. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Pandangan. Iya, itu masalahnya. Sejak hari itu, sejak Rani datang kembali dengan mata sembab dan hati remuk, Mbah Kamto tak bisa lagi menundukkan pandangannya sebaik dulu. Bukan karena ia ingin memandang Rani dengan nafsu. Tidak. Tapi karena ia melihat Rani sebagai bagian dari ketenangan yang selama ini ia cari. Sebagai jawaban dari doa-doanya yang mungkin terlalu dalam. Ia merasa bersalah, merasa lemah, tapi juga merasa hidup. Rani menghadirkan rasa yang sudah lama mati dalam dirinya. Rasa ingin melindungi, rasa ingin membimbing, dan rasa ingin dicintai kembali. Ya Allah, apakah ini ujian atau istidraj? Apakah ini karunia atau jerat setan? Mbah Kamto memejamkan mata. Suara Rani masih terngiang jelas di telinganya. "Saya mencintai Mbah." Kata-kata itu seperti senandung lembut yang menusuk sukma. Dan anehnya, bukan rasa bersalah yang pertama muncul, tapi kehangatan, senyum, bahagia yang tak ia rasakan selama bertahun-tahun sejak istrinya wafat.
Ia meneguk kopi yang sudah dingin, pahitnya seperti menggambarkan hati yang sedang bergolak. Ia berjalan ke rak tua di sudut ruangan, mengambil sebuah kotak kayu kecil yang berisi foto-foto lama. Di antara tumpukan itu, ada satu foto yang selalu ia simpan di dalam. Foto dirinya dan almarhumah istrinya, Bu Nur, saat haji bersama 20 tahun silam. Mbah Kamto menatap foto itu lama, sangat lama, seolah berharap sosok di dalam bingkai bisa berbicara dan memberi petunjuk. "Maafkan aku, Nur," bisiknya lirih. "Hati ini sedang diuji dengan cara yang tak pernah kuduga. Aku mencintai perempuan lain, tapi bukan karena aku melupakanmu." Ia tak menyelesaikan kalimat itu. Air matanya mengalir, tanpa suara. Tetes demi tetes jatuh ke permukaan kayu, menyatu dengan aroma tanah basah yang menyelinap dari jendela. Paginya, Mbah Kamto tak muncul di masjid seperti biasa. Tak ada tadarusan subuh, tak ada tanya jawab fiqih di serambi, bahkan tak ada senyuman hangat menyambut anak-anak kecil yang lewat berita cepat menyebar. Beberapa warga mengira beliau sedang sakit, yang lain menduga sedang uzlah. Tapi tak ada yang tahu pasti, termasuk Rani. Sorenya, setelah selesai patroli dan mengumpulkan keberanian, Rani datang ke rumah panggung itu. Ia berdiri di depan pintu, kayu sambil menggigit bibir, jantungnya berdetak tak karuan. "Assalamualaikum," ucapnya sambil mengetuk perlahan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih tegas. Dan akhirnya terdengar suara dari dalam. "Waalaikumsalam, masuk saja, Nduk." Tidak dikunci. Rani membuka pintu perlahan. Aroma kopi dan kayu tua menyambutnya. Di dalam, Mbah Kamto duduk di lantai, memeluk mushaf di dada. Rani langsung tahu. Wajah itu bukan lagi wajah yang penuh ketegasan, tapi wajah orang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. "Mbah, saya dengar Mbah nggak datang ke masjid. Saya khawatir," ujar Rani sambil duduk pelan di depannya. Mbah Kamto menatapnya sejenak. Mata itu merah, tidak marah, tapi terluka. "Mbah, sedang membersihkan hati, Nduk, dari saya?" Dari rasa yang terlalu manis, sampai-sampai bisa menenggelamkan keikhlasan. Kalimat itu membuat Rani menunduk. Ia merasa seperti orang yang telah membuat sosok paling saleh di desanya menjadi rapuh. "Mbah, saya juga bingung. Tapi saya tahu satu hal. Saya ingin cinta ini bersih. Saya ingin rasa ini menguatkan kita, bukan menyesatkan." Mbah Kamto mengangguk pelan. Ia mengusap air matanya yang hampir tumpah. "Mbah tidak menyalahkan kamu, Nduk. Justru Mbah bersyukur. Karena kamu membuat Mbah sadar bahwa iman itu tidak statis. Ia bisa naik dan bisa turun, bahkan oleh cinta." Rani terisak. "Kalau begitu, apa kita harus saling menjauh lagi?" "Tidak, Nduk. Tapi kita harus lebih hati-hati. Lebih banyak melibatkan Allah dalam setiap detik rasa ini. Kita bukan anak muda yang bisa pacaran diam-diam, bukan pula dua orang yang bebas memilih sesuka hati. Kita punya tanggung jawab." Mbah Kamto berdiri perlahan, lalu membuka jendela lebar-lebar. Cahaya senja masuk, menerangi ruangan kecil itu dengan kehangatan yang aneh. "Mulai malam ini," lanjutnya, "Mbah akan lebih banyak berdoa, lebih banyak istighfar. Bukan karena ingin melupakan kamu, tapi karena ingin bisa mencintaimu dengan cara yang diridhoi." Rani menatapnya penuh haru. "Saya juga, Mbah. Saya juga ingin menjaga hati ini, agar tak menodai apa yang sudah indah." Mereka terdiam. Tapi keheningan itu bukan lagi keheningan yang asing. Ada pemahaman dalam diam itu. Bahwa cinta mereka bukan cinta biasa. Cinta ini harus ditanam dengan doa, disiram dengan sabar, dan dipanen dengan ridho. Malam itu, di dalam rumah panggung kecil itu, dua hati berusaha kembali menata arah. Rani pulang dengan langkah ringan, dan Mbah Kamto kembali mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadahnya, menengadah dengan mata yang basah. "Ya Allah, jika cinta ini Engkau takdirkan, maka kuatkanlah kami untuk menjaganya. Tapi jika ia hanya ujian,
maka lindungilah kami dari jatuh ke dalamnya dengan cara yang Engkau benci. Malam itu, langit tampak cerah setelah 2 hari hujan, mengguyur desa Sumberjati tanpa henti. Bintang-bintang kembali bersinar, seolah ikut merayakan kedamaian yang baru saja pulih di hati Mbah Kamto dan Rani. Tapi malam itu juga, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sebuah panggilan telepon di tengah malam yang mengubah arah perasaan mereka. Sekitar pukul 00.23, ponsel jadul Mbah Kamto yang biasa disimpan di atas lemari tiba-tiba berbunyi. Suaranya tidak nyaring, hanya getar lirih khas nada dering, salawat badar, yang ia pasang sendiri bertahun-tahun lalu. Dengan mata berat, Mbah Kamto bangkit dari pembaringan. Ia menatap layar. Nama itu muncul jelas. Bribtu Rani, Mbah Kamto. Sempat terdiam, jari-jarinya ragu untuk menekan tombol hijau. Tapi hatinya tahu, kalau Rani sampai menghubunginya di jam segini, pasti ada sesuatu yang penting. Dengan tarikan napas dalam, ia menjawab, "Assalamualaikum." Suara di seberang terdengar pelan, hampir seperti bisikan. "Waalaikumsalam, Mbah. Maaf ganggu malam-malam." "Kenapa, Nduk? Ada yang terjadi?" Sunyi sejenak. Lalu terdengar helaan napas pelan dari Rani. "Gak ada yang darurat, Mbah. Hanya, saya gak bisa tidur. Ada banyak hal di kepala saya dan saya cuma bisa tenang kalau bisa bicara sama Mbah." Mbah Kamto menelan ludah. Hatinya berdebar pelan. "Kalau begitu, bicara saja. Mbah siap mendengar." Suara Rani mulai terdengar lebih tenang. "Mbah, saya ini perempuan. Dan saya tahu, seharusnya saya tidak menyimpan perasaan yang serumit ini. Tapi semakin saya tahan, semakin saya merasa tersiksa sendiri. Saya mencoba mendekatkan diri pada Allah, tapi justru di dalam doa saya, bayangan Mbah selalu hadir." Mbah Kamto terdiam, hatinya seperti diremas. Ia tahu Rani sedang jujur, dan kejujuran itu seperti pisau bermata dua, bisa memperkuat, tapi juga bisa melukai. "Mbah juga merasakannya, Nduk." Jawabnya lirih. "Kadang Mbah sholat malam, lalu menangis di sujud terakhir. Bukan karena dosa-dosa masa lalu, tapi karena rasa ini. Rasa yang tidak Mbah minta, tapi tetap tumbuh juga." "Mbah, apakah perasaan ini ujian atau petunjuk?" Itu yang Mbah juga belum tahu pasti. Tapi jika kamu masih bisa menangis dan menyebut nama Allah ketika memikirkannya, maka mungkin ini bukan godaan, tapi peluang. Peluang? Ulang Rani pelan. Peluang untuk mencintai dengan cara yang Allah suka. Peluang untuk membangun sesuatu yang bukan hanya tentang dunia, tapi juga akhirat. Sunyi kembali membungkus percakapan mereka. Tapi kali ini, bukan sunyi yang canggung, melainkan sunyi yang penuh makna. "Mbah," suara Rani nyaris berbisik, "kalau suatu saat saya ingin menikah, apakah Mbah bersedia menjadi wali saya?" Pertanyaan itu membuat Mbah Kamto nyaris menjatuhkan ponselnya. Ia tak menyangka Rani akan bicara sejauh itu. Tapi bukan karena ia menolak, melainkan karena pertanyaan itu seperti anak panah yang tepat menancap di jantungnya. "Kenapa kamu bertanya begitu, Nduk?" tanyanya pelan. "Karena saya tak bisa membayangkan siapa lagi yang bisa saya percaya sebesar itu selain Mbah." "Mbah." Kamto memejamkan mata. Perasaan hangat, haru, dan bersalah berkecamuk dalam dadanya. "Kalau kamu meminta itu, Mbah akan bersedia. Tapi hati kecil Mbah ingin lebih dari itu." Rani menarik napas dalam. "Saya juga, Mbah." Kata-kata itu akhirnya terlontar. Jujur, tanpa topeng, tanpa pengalihan. Tak ada janji, tak ada rencana. Hanya dua hati yang bicara jujur untuk pertama kalinya tanpa ragu. Waktu berjalan. Sudah hampir pukul 1 dini hari. Tapi tak satu pun dari mereka ingin menutup percakapan. Rani menceritakan kisah masa kecilnya. Bagaimana ayahnya meninggal saat ia masih SMA. Bagaimana ibunya membesarkannya seorang diri. Dan bagaimana ia tumbuh dengan rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar hilang. Sementara itu, Mbah Kamto membuka sedikit kisah hidupnya yang selama ini tak banyak diketahui orang, tentang istrinya yang wafat karena sakit keras,
tentang anak tunggalnya yang merantau dan jarang pulang, serta tentang malam-malam panjang yang ia lalui sendirian dengan hanya Al-Quran sebagai teman. Mereka tertawa kecil, kadang menangis, kadang saling diam tapi saling memahami. Percakapan itu terasa seperti perjalanan jiwa. Tidak ada cinta yang diumbar, tapi seluruh rasa hadir dalam tiap jeda kalimat. Sampai akhirnya, Rani bertanya, "Kalau Allah mengizinkan, apakah Mbah mau menikah lagi?" Mbah Kamto tak langsung menjawab. Ia bangkit dari duduknya, mengambil segelas air putih, meneguknya pelan, lalu kembali ke tempat tidur, dan duduk bersandar pada dinding. Mbah pernah bersumpah, tidak akan menikah lagi setelah Bu Nur pergi. Tapi sekarang, Mbah sadar, mungkin yang Mbah perlukan bukan istri, tapi teman menuju surga. Suara Rani terdengar tercekat. "Saya ingin menjadi itu, Mbah, teman menuju surga." Keheningan panjang menyusul setelah kata-kata itu. Mbah Kamto menutup matanya, membiarkan air mata mengalir tanpa malu. Malam itu, ia merasakan hal yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun terakhir, dicintai dan mencintai dalam makna yang paling dalam dan paling suci. Pukul 1:34, mereka menutup telepon dengan pelan. Tak ada janji untuk bertemu esok hari. Tak ada kalimat pamit yang dramatis. Hanya doa yang saling dipanjatkan di akhir percakapan. Semoga Allah jaga hati kita. Kalau ini cinta darinya, semoga dia satukan dengan cara yang benar. Kalau bukan, semoga dia beri jalan terbaik. Malam itu, dua jiwa tidur dengan damai. Mimpi mereka mungkin belum selesai, tapi hati mereka kini tak lagi dilingkupi kabut. Cinta yang dulunya terasa haram, kini mulai terasa sebagai ladang ujian yang bisa jadi pahala jika dijaga dengan benar. Mentari pagi menyinari desa Sumberjati dengan hangatnya. Embun masih menempel di dedaunan, dan burung-burung berkicau riang di antara pepohonan. Namun, di balik keindahan pagi itu, hati Mbah Kamto justru diguncang oleh gejolak yang tak bisa ia bantah lagi. Sudah seminggu berlalu sejak percakapan tengah malam yang penuh haru dan kejujuran itu. Sejak saat itu, Mbah Kamto dan Rani tidak saling menelepon ataupun bertemu secara langsung. Bukan karena menjauh, melainkan karena mencoba menjaga diri, menjaga agar rasa yang hadir tak tumbuh liar tanpa arah dan restu Tuhan. Namun justru karena itu, gejolak dalam hati semakin kuat. Setiap kali Mbah Kamto menatap sajadahnya, ia membayangkan Rani sedang berdoa di tempat yang sama, menyebut namanya dalam sujud. Setiap kali ia mengaji, ada satu nama yang selalu hadir dalam tadabbur. Rani. Ia mencoba sibuk, mengisi pengajian di langgar, membantu membenahi perpustakaan masjid, bahkan menemani anak-anak belajar Iqra. Tapi di sela-sela itu, pikirannya selalu kembali padanya. Pada mata Rani yang teduh, pada suara lembutnya saat mengucap salam, dan pada kata-kata terakhirnya yang belum bisa ia lupakan. "Saya ingin menjadi teman Mbah menuju surga." Kalimat itu sederhana tapi dalam, seakan membangkitkan seluruh hasrat lama yang telah ia kubur bersama kenangan almarhumah istrinya. Apa ini cinta? Atau hanya perasaan seorang lelaki tua yang kesepian? Tanyanya dalam hati. Di saat yang sama, Rani pun mengalami hal serupa. Di ruang dinasnya, di pos jaga, bahkan ketika sedang memimpin apel kecil, pikirannya sering melayang pada sosok lelaki tua yang begitu sederhana, tapi mampu mengguncang dinding kokoh hatinya. Ia pun tak tahu pasti sejak kapan semuanya mulai berubah. Yang ia tahu, Mbah Kamto bukan sekadar orang tua yang dihormati. Bukan pula hanya sosok bijak yang sering memberi nasihat. Tapi seseorang yang membuatnya merasa dilihat, bukan dari sisi fisik, tapi dari sisi ruhani. Dan itu membuat Rani makin terseret ke dalam rasa yang tak bisa ia sangkal. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Rani memberanikan diri datang ke rumah Mbah Kamto. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna krem dan kerudung biru tua. Kali ini, bukan sebagai polwan, tapi sebagai perempuan yang tengah dilanda gejolak batin. Dari balik pintu, Mbah Kamto melihatnya datang. Hatinya berdesir,
ia langsung merapikan sarungnya dan membuka pintu. "Assalamualaikum, Mbah." "Waalaikumsalam, Nduk." "Monggo masuk." Rani masuk dengan langkah pelan. Mereka duduk berhadapan, ada secangkir teh hangat di antara mereka. Tak seperti biasanya, suasana terasa canggung. Entah mengapa, rasa rindu yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi sesak. Seolah-olah mereka menyadari bahwa diam terlalu lama bisa menjadi racun. Rani menghela napas. "Mbah, saya nggak kuat terus menahan ini. Saya pikir saya bisa, tapi ternyata tidak." Mbah Kamto menunduk. "Mbah juga, Nduk. Mbah pikir dengan menjauh, hati ini akan tenang. Tapi yang terjadi, justru semakin rindu. Semakin ingin tahu kabarmu. Semakin ingin melihat senyummu." Mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya, tanpa rasa malu atau pura-pura. Di mata Rani, Mbah Kamto adalah lelaki yang ia percaya. Lelaki yang menumbuhkan cinta dengan cara yang tak biasa. Pelan, lembut, dan penuh makna. "Mbah, saya bukan gadis muda lagi yang bisa main perasaan. Kalau saya mencintai seseorang, saya ingin cinta itu ada tujuannya. Saya ingin cinta ini halal." Ucapan itu membuat dada Mbah Kamto bergetar. Ia tahu, jika cinta ini dibiarkan terlalu lama tanpa ikatan, maka syaitan akan masuk dari celah-celah sempit yang tak terlihat. Maka ia harus mengambil keputusan, sebuah keputusan besar. "Kalau begitu, izinkan Mbah yang melangkah lebih dulu," katanya tegas. Rani terkejut. Maksudnya, Mbah Kamto menatapnya dalam-dalam. "Mbah akan menemui ibumu. Mbah ingin menyampaikan niat secara resmi. Kalau kamu memang serius, maka biarkan langkah ini kita mulai dengan ridho keluarga dan Allah." Air mata Rani jatuh tanpa ia sadari. "Mbah, ini terlalu cepat." "Tidak, Nduk. Ini sudah terlalu lama kita pendam. Dan cinta yang baik harus segera diikat, bukan dibiarkan mengambang." Hari itu, percakapan mereka menjadi saksi lahirnya sebuah tekad. Tekad untuk memperjuangkan cinta yang tak biasa. Cinta yang lahir bukan dari pandangan mata, tapi dari getaran jiwa. Namun, keputusan itu bukan tanpa tantangan. Malamnya Mbah Kamto duduk termenung di serambi rumah. Angin malam berhembus, pelan, membawa sejuta tanya dalam benaknya. Apa kata orang nanti? Lelaki tua menikah dengan perempuan muda yang seorang polwan? Apa mereka akan paham? Ia tahu, lidah orang tak bisa dibungkam. Ia pun paham, dunia ini lebih senang menilai dari kulit luar, bukan isi hati. Tapi Mbah Kamto juga sadar, jika cinta ini tulus, maka tak perlu takut pada suara-suara sumbang. Yang penting, suara hatinya selaras dengan suara langit. Di tempat lain, Rani juga tengah bersimpuh di atas sajadahnya. Ia menangis dalam sujud panjang. Bukan karena ragu pada cintanya, tapi karena takut mengecewakan ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun dalam sujudnya, ia berkata lirih, "Ya Allah, jika Engkau ridhoi aku bersama dia, maka lembutkanlah hati ibuku. Jika tidak, maka kuatkan aku untuk melepaskan dengan ikhlas." Gejolak mereka adalah gejolak dua manusia dewasa. Gejolak yang muncul bukan karena ketertarikan sesaat, tapi karena rasa yang tumbuh seiring waktu dan dipupuk oleh iman. Dan kini, keduanya berada di persimpangan besar. Mereka harus memilih, membiarkan cinta ini tenggelam dalam prasangka, atau mengangkatnya menjadi doa yang sah di hadapan Tuhan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah pertimbangan panjang dan doa yang tak henti-henti dipanjatkan, Mbah Kamto memutuskan untuk menemui ibu dari Rani secara langsung. Ia tahu ini bukan perkara mudah, bukan hanya soal meminta restu, tetapi juga soal menjelaskan segala sesuatu dengan jujur, termasuk masa lalunya yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Pagi itu, Mbah Kamto mengenakan batik coklat tua, sarung, tenun kesayangannya, dan peci hitam yang biasa ia pakai saat khutbah Jumat. Ia membawa oleh-oleh sederhana, sebungkus tape ketan, 2 botol sirup, dan sebuah Al-Quran kecil yang dibungkus kain batik. Ia ingin datang dengan sopan, layaknya seorang lelaki yang sungguh-sungguh membawa niat baik. Rumah Ibu Rani berada di pinggir kota, di
di sebuah kawasan perumahan sederhana tapi asri. Ketika pintu dibuka, seorang perempuan paruh baya dengan kerudung pastel dan senyum ramah menyambutnya. "Assalamualaikum," sapa Mbah Kamto. "Waalaikumsalam. Ini pasti Mbah Kamto ya? Silakan masuk, sudah ditunggu." Ternyata Rani sudah lebih dulu memberitahu ibunya. Mbah Kamto merasa sedikit lega. Ia masuk, duduk di ruang tamu yang bersih dan wangi. Dindingnya dihiasi lukisan kaligrafi dan foto-foto keluarga. Tak lama, Rani keluar dari dapur membawa teh manis dan kue-kue kecil. "Hati-hati panas, Mbah," katanya lembut. Mbah Kamto mengangguk dan tersenyum, tapi hati kecilnya mulai gelisah. Ia bisa melihat bahwa Ibu Rani memperhatikan tiap gerak-geriknya dengan saksama. Seakan sedang menilai apakah lelaki tua di depannya ini benar-benar pantas untuk putrinya. "Langsung saja ya Mbah Kamto," kata Ibu Rani setelah percakapan pembuka yang singkat. "Rani sudah cerita banyak, dan saya tidak akan menghalangi jika memang kalian serius. Tapi saya ingin tahu satu hal." "Apa itu, Bu?" tanya Mbah Kamto dengan tenang. "Siapa sebenarnya Mbah Kamto?" Rani bilang, "Mbah adalah orang yang dihormati di desa, tapi saya percaya setiap orang punya masa lalu. Dan saya ingin tahu sebelum saya menyerahkan putri saya." Pertanyaan itu membuat jantung Mbah Kamto berdegup kencang. Ia tahu saat ini akan datang. Ia menunduk, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berbicara. "Saya lahir dan besar di desa Sumberjati. Dulu saya dikenal sebagai remaja yang pemberontak. Saya pernah terlibat perkelahian, balapan liar, bahkan beberapa kali masuk bui karena kenakalan. Saya juga pernah tergelincir dalam dunia hitam, judi dan alkohol," katanya lirih. Rani tampak terkejut. Ia tidak pernah mendengar kisah ini dari Mbah Kamto. Tapi semua itu berubah ketika saya kehilangan istri saya karena sakit. Dia adalah orang yang paling sabar menghadapi saya. Sebelum meninggal, dia hanya bilang satu hal, "Kamto, aku ingin kamu menjadi lelaki baik sebelum ajalmu menjemput." Kalimat itu mengubah hidup saya. Ibu Rani mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Matanya berkaca-kaca. "Saya bertobat. Saya tinggalkan semuanya. Saya belajar agama dari nol. Saya mulai datang ke masjid, belajar dari ustaz, bahkan ikut pesantren kilat, meski usia saya sudah kepala 5. Alhamdulillah, Allah beri jalan. Sekarang saya hanya ingin menjalani sisa hidup saya dalam kebaikan." Suasana hening. Rani menunduk antara haru dan syok. Ia tak menyangka pria yang ia kagumi menyimpan luka dan gelap masa lalu yang begitu dalam. "Ibu," Rani akhirnya berkata, "saya tak masalah dengan masa lalu, karena yang saya lihat adalah siapa kamu sekarang. Tapi, apakah kamu yakin bisa membahagiakan Rani? Dia perempuan yang kuat, tapi hatinya rapuh kalau dikhianati. Saya tak punya banyak hal, Bu. Tapi saya punya niat, iman, dan cinta yang saya simpan dengan takut pada Allah. Saya tidak menjanjikan dunia, tapi saya ingin bersama dia berjalan menuju akhirat." Kalimat itu membuat suasana berubah. Ada keheningan yang menghangat. Lalu, Ibu Rani tersenyum tipis. "Kalau begitu saya serahkan Rani kepada Mbah dengan satu syarat." "Apa itu, Bu?" "Sampaikan juga rahasia ini kepada masyarakatmu. Jangan hanya saya yang tahu. Kalau mereka tahu dan tetap menerima, maka cinta kalian akan mendapat kekuatan dari ridho banyak orang." Mbah Kamto mengangguk. Ia tahu ini bukan permintaan mudah, tapi ia setuju. Kebenaran tak boleh hanya disimpan separuh. Beberapa hari kemudian, di masjid desa, selepas pengajian ba'da maghrib, Mbah Kamto berdiri di hadapan para jemaah. Dengan suara bergetar, ia menceritakan masa lalunya. "Aku berdiri di sini bukan sebagai orang suci. Aku pernah hina. Tapi Allah beri aku kesempatan kedua. Hari ini aku ingin jujur, karena aku ingin menikahi seorang perempuan yang sangat aku hormati. Dan aku tak ingin cinta ini dibangun di atas dusta." Warga terdiam. Beberapa tampak kaget, tapi banyak pula yang mengangguk penuh penghormatan. Pak Lurah bahkan berdiri dan berkata, "Kami mengenal Mbah Kamto sekarang, bukan yang dulu. Dan yang sekarang
sudah menjadi panutan kami. Kami restui." Tepuk tangan menggema. Mbah Kamto menunduk, menahan air mata. Di sudut masjid, Rani berdiri menatapnya dengan bangga dan mata berkaca-kaca. Namun, belum semua selesai. Malam harinya, ketika Mbah Kamto pulang ke rumah, ia menemukan sepucuk surat di depan pintu. Tanpa nama pengirim. Isinya hanya beberapa kalimat, "Cinta boleh kau perjuangkan, tapi jangan lupa, masa lalu juga bisa mengejarmu." Mbah Kamto tertegun. Ia merasa dadanya sesak. Ia mengenali tulisan tangan itu. Itu tulisan Sardi, teman lamanya semasa gelap dulu. Seseorang yang dulu ikut dalam lingkaran hitamnya. Seseorang yang belum pernah ia temui lagi setelah bertobat. Gejolak baru muncul. Bukan hanya tentang cinta yang harus diperjuangkan, tapi juga bayangan masa lalu yang mungkin akan kembali menghantui. Hari itu mendung menggantung di langit desa Sumberjati. Awan kelabu menggulung lembut seakan membawa pertanda sesuatu akan terjadi. Namun di balik langit yang muram, suasana di rumah Mbah Kamto justru penuh dengan keceriaan. Para ibu-ibu tetangga sibuk membantu memasak di dapur belakang. Para bapak terlihat mondar-mandir menyiapkan kursi, tenda, dan peralatan hajatan lainnya. Ya, hari itu adalah hari pernikahan Mbah Kamto dan Rani. Meski undangannya tak dibuat secara formal dan hanya disampaikan secara lisan, hampir seluruh warga desa datang. Bukan karena ingin menyaksikan keanehan seorang kakek menikahi poluan muda, tapi karena rasa hormat mereka pada Mbah Kamto yang sudah menjadi panutan. Dan tentu saja karena cerita cinta mereka sudah tersebar, menginspirasi banyak orang. Yang mengejutkan, keputusan untuk menikah secara cepat itu terjadi hanya 5 hari setelah Mbah Kamto mengakui masa lalunya di masjid desa. Semua orang mengira pernikahan itu akan dilakukan beberapa bulan ke depan, dengan segala persiapan dan waktu yang cukup. Tapi ternyata, pagi setelah pengakuannya, Rani datang ke rumah Mbah Kamto membawa keputusan yang membuatnya terdiam cukup lama. "Mbah, saya ingin kita menikah minggu ini. Saya tidak ingin menunda hal baik. Saya sudah siap, dan saya tidak ingin cinta kita hanya menjadi gejolak batin yang terus kita tunda-tunda." Mbah Kamto saat itu hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, cinta yang ditunda terlalu lama hanya akan membuka celah bagi fitnah dan godaan. Dan ketika Rani berbicara dengan mantap seperti itu, ia merasa yakin. Ini bukan sekadar keinginan, tapi juga keyakinan. Akad nikah dilangsungkan di masjid desa, tempat yang sama di mana Mbah Kamto dulu mengaku secara terbuka. Tempat itu kini menjadi saksi sah pernikahan yang tak pernah terduga, bahkan oleh mereka sendiri. Rani duduk dengan anggun dalam balutan kebaya putih sederhana. Ia menunduk, namun keteguhan terpancar dari wajahnya. Tak sedikit warga yang terharu melihatnya. Sosok polwan yang biasa mereka lihat tegas dan disiplin, kini tampil sebagai pengantin yang lembut dan bersahaja. Mbah Kamto sendiri mengenakan baju koko putih gading, bersarung, dengan peci hitam mengkilap yang baru dibelinya semalam. Ia tampak tenang, meski di dalam dada, hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya. Saat ijab kabul diucapkan, suara Mbah Kamto nyaris tanpa getar. "Saya terima nikahnya Rani binti Sutarmi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 10 gram dibayar tunai." Seketika suara takbir bergema di dalam masjid. Wajah Rani bersinar, mata Mbah Kamto berkaca-kaca. Rasa syukur meluap begitu besar dalam dada mereka. Yang awalnya hanya operasi tilang biasa, kini berakhir di pelaminan yang penuh berkah. Acara resepsi digelar dengan sederhana, memanfaatkan halaman masjid dan rumah warga sekitar. Tak ada musik keras atau pesta mewah. Hanya lantunan sholawat dan bacaan ayat-ayat suci yang mengalun lembut, menciptakan suasana sakral dan damai. Namun meskipun semuanya terasa begitu indah, ada satu hal yang mengganjal di benak Mbah Kamto. Surat misterius dari Sardi, teman masa lalunya yang pernah mengingatkannya bahwa masa lalu bisa datang kembali. Dan ternyata, kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sore hari menjelang maghrib, ketika tamu-tamu mulai pulang dan suasana hajatan mulai lengang, seorang pria berjaket lusuh datang ke rumah. Ia berdiri di pinggir jalan, tidak masuk ke halaman, hanya memperhatikan dari jauh. Pandangannya tajam, wajahnya keras.
Mbah Kamto yang melihat dari jendela langsung mengenali sosok itu. Dadanya terasa dihantam palu. Itu Sardi. Tanpa pikir panjang, ia melangkah keluar. Rani yang baru saja mengganti busana pengantin melihatnya dan ikut keluar dengan ragu. "Mbah, siapa itu?" Mbah Kamto tak menjawab, hanya berjalan pelan mendekati pria itu. "Sardi," ucapnya lirih. Pria itu menyeringai. "Akhirnya kamu ingat juga. Kamu datang buat apa?" Sardi menyipitkan mata. "Ngingetin aja, bahwa kamu itu dulu bareng sama aku. Kamu bisa berubah, tapi jangan kira semua orang bisa lupain apa yang kamu lakuin dulu. Aku sudah minta maaf. Aku sudah bertobat." "Cih, tobat? Kamu nikah sama polwan sekarang ya?" "Keren, Kamto. Tapi jangan sampai dia tahu kamu pernah kabur waktu operasi narkoba di Jogja dulu. Atau kamu mau aku buka semuanya?" Rani yang berdiri di belakang Mbah Kamto mendengar kalimat itu. Ia tercengang. Matanya membesar, wajahnya berubah. "Pucat! Narkoba?" bisiknya. Mbah Kamto menoleh cepat. "Nduk, tunggu dulu. Ini nggak seperti yang kamu kira." Tapi Rani sudah melangkah mundur. Matanya berkaca-kaca. Sardi tertawa pendek. "Lihat Kamto, bahkan istrimu pun ragu sekarang." "Diam, Sardi!" Suara Mbah Kamto meninggi. "Aku memang punya dosa besar. Aku pernah jadi pengecut. Aku lari. Tapi aku udah kembali. Aku udah bayar semua itu dengan hidup yang lurus. Dengan amal, dengan tobat yang sungguh-sungguh." Sardi mendengus. "Coba buktikan, Kamto. Kalau kamu benar-benar sudah berubah, lapor ke polisi soal kasus kamu yang dulu. Berani?" Seketika suasana jadi mencekam. Rani berdiri membeku, tak bisa berkata-kata. Di satu sisi, ia mencintai Mbah Kamto. Tapi di sisi lain, sebagai polisi, ia tak bisa menutup mata jika benar suaminya pernah terlibat kasus berat. Mbah Kamto menunduk. "Kalau itu yang harus aku lakukan, akan aku lakukan. Tapi bukan karena kamu, tapi karena aku ingin bersih di mata Allah dan juga di mata istriku." Malam itu, setelah semua tamu benar-benar pergi dan rumah kembali tenang, Mbah Kamto dan Rani duduk di serambi. Tak ada percakapan selama beberapa menit. Hanya suara, jangkrik dan angin malam. Akhirnya Rani berbicara. "Mbah, apa benar semua yang dikatakan pria itu?" Mbah Kamto mengangguk pelan. "Iya, Nduk, tapi aku nggak pernah nyentuh narkoba. Aku hanya ikut antar teman. Tapi waktu polisi datang aku kabur. Aku pengecut. Dan aku nggak pernah menghadap sampai sekarang." Rani menatap suaminya dengan mata yang berkilat oleh air mata. "Aku mencintaimu, Mbah. Tapi aku juga seorang penegak hukum. Aku nggak bisa berpura-pura nggak tahu." "Aku tahu, Nduk. Besok pagi, antar aku ke kantor polisi." "Aku siap." Rani terdiam, lalu menggenggam tangan suaminya. "Kita akan jalani ini bersama. Cinta kita terlalu besar untuk dikalahkan oleh masa lalu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka salat tahajud bersama, bersimpuh, dalam sunyi, menyerahkan seluruh gejolak dan rahasia masa lalu ke dalam genggaman Allah yang Maha menerima tobat. Hari itu, hujan turun rintik-rintik di desa Sumberjati. Aroma tanah basah bercampur dengan udara dingin yang menyusup dari jendela rumah Mbah Kamto. Di dalam kamar sederhana yang dulu adalah ruang tamu, kini tergolek seorang perempuan dengan wajah pucat namun penuh cahaya. Rani, istri Mbah Kamto, baru saja melahirkan. Tangis bayi mengisi ruangan. Tangis yang bukan hanya pertanda kehidupan baru, tetapi juga harapan yang panjang dari sepasang jiwa yang pernah diragukan karena perbedaan usia, latar belakang, dan masa lalu. Bidan desa tersenyum penuh haru. "Selamat ya, bayinya laki-laki, sehat, sempurna." Mbah Kamto berdiri di sudut kamar. Tangannya gemetar, wajahnya berlinang air mata. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Bayi itu, darah dagingnya sendiri, adalah anugerah dari Allah yang mungkin tak pernah ia harapkan, tapi kini menjadi alasan untuk terus hidup lebih baik. Namun di balik kebahagiaan itu, tersimpan satu kenyataan pahit yang membuat perasaannya campur aduk. Beberapa bulan sebelumnya, sesuai janjinya kepada Rani,
Mbah Kamto menyerahkan diri ke kantor polisi kabupaten. Dengan tenang dan kepala tegak, ia mengaku pernah melarikan diri dari operasi penggerebekan narkoba hampir 2 dekade lalu di Jogja. Meskipun ia tak terlibat langsung dalam kepemilikan barang haram itu, ia tetap menjadi bagian dari pelanggaran karena tidak melapor dan kabur. Proses hukumnya tak berlangsung lama. Karena masa kadaluarsa kasus sudah hampir habis, dan karena ia tidak ditemukan memiliki barang bukti, Mbah Kamto hanya dikenai sanksi administratif dan wajib lapor selama 6 bulan. Namun dampaknya ke masyarakat tetap terasa. Beberapa orang sempat menjauhi, mempertanyakan kebenaran tobatnya. Di saat itu, Rani adalah tembok yang paling kokoh bagi Mbah Kamto. Ibarat rumah, "Mbah, aku ini jendelanya. Orang bisa melihat ke dalam melalui aku. Maka aku akan tunjukkan pada dunia, suamiku bukan lelaki sembarangan," kata Rani suatu malam saat Mbah Kamto ingin menyerah. Kata-kata itu, lebih dari doa-doa malam yang panjang, menjadi bahan bakar semangat hidupnya. Dan kini, ketika bayi kecil itu hadir dalam pelukan mereka, semua rasa sakit itu terasa lunas. Namun, kehidupan tak pernah semulus cerita dongeng. 2 hari setelah kelahiran anaknya, sebuah surat dari kepolisian datang ke rumah. Isinya adalah panggilan kepada Rani untuk bertugas kembali ke markas besar di kota. Status cutinya sebagai polwan telah habis, dan sebagai anggota aktif, ia harus kembali menjalankan tugas negara. Rani membaca surat itu sambil menyusui bayinya. Wajahnya tenang, namun hatinya bergolak. "Aku harus pergi, Mbah," katanya lirih sambil menatap Kamto yang sedang menidurkan bayi mereka. Mbah Kamto terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Kalau itu kewajibanmu, pergilah. Aku yang akan jaga anak kita. Insya Allah, dia akan tumbuh besar dengan cinta yang cukup, meski tanpa ibunya setiap waktu." Rani menggeleng. "Bukan. Aku ingin mengajukan pengunduran diri." Perkataan itu membuat Mbah Kamto tersentak. "Loh, kenapa? Cita-citamu, perwangkane pangkatmu?" Rani tersenyum lembut. "Cita-cita terbesar seorang perempuan, Mbah, adalah saat ia bisa mendampingi suaminya dalam tobat dan membesarkan anak-anaknya dalam cinta. Aku sudah cukup menjalankan tugasku pada negara. Sekarang waktunya aku bertugas untuk keluarga." Mbah Kamto memandang istrinya penuh haru. "Aku tidak pantas mendapatkan perempuan seperti kamu, Nduk." Rani mendekat dan menggenggam tangan suaminya. "Dan aku pun merasa tidak akan bisa temukan pria sebijak kamu, Mbah." Bulan demi bulan bergulir. Anak mereka, yang diberi nama Akmal Kamaluddin, tumbuh menjadi bayi yang ceria. Wajahnya mirip Mbah Kamto saat muda, dengan sorot mata yang tajam namun lembut, dan senyuman yang memikat seperti ibunya. Masyarakat desa mulai menerima kembali Mbah Kamto dengan penuh kehangatan, terlebih ketika melihat bagaimana ia aktif mengajar anak-anak mengaji, memperbaiki masjid, dan ikut dalam kegiatan desa dengan penuh semangat. Mbah Kamto dan Rani menjadi pasangan panutan. Banyak yang berkata, kalau cinta itu ikhlas, maka Tuhan akan ikut bantu urus semuanya. Tapi satu hal yang tak pernah mereka sangka adalah bahwa si kecil Akmal punya kondisi yang sedikit berbeda. Saat usia Akmal menginjak 1 tahun, ia belum juga bisa berdiri tegak. Matanya sering kosong, dan sesekali ia menangis tanpa alasan yang jelas. Rani yang mulai khawatir membawanya ke rumah sakit kota. Setelah berbagai pemeriksaan, hasilnya keluar. Akmal mengalami gangguan neurologis ringan yang menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik. Rani menangis semalaman. Ia merasa gagal sebagai ibu. Namun Mbah Kamto justru terlihat lebih kuat. Allah titipkan anak istimewa pada kita, berarti kita istimewa juga. Jangan kau anggap ini beban, Nanduk. Anggap ini amanah yang akan membawa kita makin dekat dengannya. Sejak saat itu, hari-hari mereka penuh dengan terapi, doa, dan semangat untuk menyembuhkan. Rani tak jadi mengundurkan diri dari kepolisian, tapi mengajukan pindah tugas ke Polsek Desa Sumberjati, agar bisa tetap dekat dengan keluarga. Permohonannya dikabulkan. Mereka tetap hidup sederhana. Tapi rumah kecil mereka kini dipenuhi cahaya.
cinta yang tak biasa, perjuangan yang tak biasa, dan anak kecil yang luar biasa. 3 tahun kemudian, suasana Masjid Desa Sumberjati ramai oleh anak-anak yang duduk melingkar. Di tengah mereka, berdiri seorang pria tua dengan janggut putih yang tertata rapi, memegang papan tulis kecil sambil tersenyum. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar tentang huruf hijaiyah. Siapa yang bisa sebutkan huruf pertama? Tanya. Mbah Kamto. Alif, Mbah, teriak semua anak. Dari kejauhan, terlihat Rani duduk di beranda masjid sambil mengawasi anak mereka. Akmal, yang kini sudah bisa berjalan meski pelan, dan bicara meski kadang tertinggal beberapa kata. Tapi senyumnya paling cerah di antara semuanya. Rani menatap suaminya, kemudian menunduk dan berbisik dalam hati. Terima kasih ya Allah. Telah kau beri aku cinta yang tak biasa, rumah yang tak mewah, tapi penuh berkah, dan seorang suami yang tadinya hanya niat kutilang di jalan, tapi kau jadikan imam sejati dalam hidupku.